Lo pernah bayangin gak sih, lo baru pindah ke satu rumah baru, terus di hari pertama lo tinggal di rumah itu, lo udah digangguin. Jadi ada seorang cowok, dia masih bujangan gitu, 20 tahunan, terus kayak dia ya nabung, dapat satu rumah, dia tinggal sendiri, dan dia beli rumah itu emang harganya agak murah sih. Malam pertama nih dia tidur di satu kamar gitu, kamar dia sendiri. Di malam-malam kayak jam 1 pagi, itu ada yang gedor-gedor pintu kamarnya dia dari luar. Tuk 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 gitu. Dia buka nggak ada siapa-siapa. Ya akhirnya lu sendiri kan? Tapi karena takut dibanding digedor-gedor, akhirnya pintunya tuh dia buka sedikit. Cuman pas udah dibuka dikit, ternyata gak digedor-gedor. Tapi ada cewek ngintip dari sela-sela pintu itu. Wow. Tapi ngintipnya tuh ternyata kepala cewek ini kebalik gitu, Nat, Moy. Jadi matanya di bawah, mulutnya di atas. Anjir, kayak kayang. Nah, terus rambutnya tuh kayak ke bawah gitu loh, jatuh. Ya kayak gitulah persis. Nah terus karena diintipin, akhirnya ditutup lagi dong sama dia. Tapi setelah ditutup pintunya, ya digedor-gedor lagi. Bingung dong akhirnya. Kayak kalau misalkan pintunya ditutup, digedor-gedor. Tapi kalau dibuka dikit diintipin, akhirnya udah dibuka aja tuh pintunya, dibuka full sama dia. Setelah udah dibuka full, bener sih, nggak digedor-gedor sama nggak diintipin. Tapi tiap 5 menit sekali di luar pintu itu lewat cewek kayang bener manis. Anjing, gila banget. Jadi Dia kayak di kasur kayak tok gitu orang. jadi dia nggak bisa milih dia digangguin apa enggak, tapi pilihannya lu mau digangguinnya digedor-gedor, diintipin, atau ada cewek kayang lewat depan pintu lu. Gue mau cerita tentang kejadian, ada satu orang yang naik taksi dan si supir taksi itu nangis tiba-tiba Nat, karena satu kejadian nyeremin banget. Nangisnya di depan si orang ini, si customernya. Jadi anggap aja nama si customer namanya Teddy. Teddy itu pulang dari kantor jam 11-an dan dia itu harus pulang cepet lah, makanya dia naik taksi. Kalau misalnya mau pulang, rute tercepatnya itu kalau misalnya lo tahu, di bawah stasiun Cawang itu kan ada terowongan. Nah tuh biasanya dia motong situ tuh, terowongan stasiun Cawang. Ada taksi, dia naik, dia jalan tuh, masuk ke stasiun Cawang. Pas di terowongannya, tiba-tiba si supirnya ini nih, supir taksi nih, tiba-tiba kayak ampun gitu. Pas makin masuk ke terowongan dia bilang kayak ampun, sampai nangis. Kenapa? Pas tiba-tiba nangis, si Teddy tuh ngeliat ada kayak orang mau ditabrak sama si taksinya. Marah lah si Teddy, bilang kayak, mas nyetirnya bener dong mas, udah malam nih. Terus si supir taksi cuma bilang kayak maaf pak, maaf ya pak gitu. Nah pas udah lewat stasiun Cawang itu, lewat si terowongannya, ditanya lagi sama Teddy, pak kenapa sih pak tadi sebenarnya? Karena kan sampai si tiba-tiba supir taksi nangis gitu kan, sampai minta ampun. Si supir taksi bilang lah kayak, mas jadi beberapa hari lalu saya itu habis nabrak orangnya tuh di dalam terowongan stasiun Cawang itu. Nah setiap saya berangkat dan pokoknya setiap saya pergi deh mas, saya lewat stasiun Cawang itu di terowongannya, saya tuh selalu digangguin sama si sosok cewek ini, orang yang ditabrak. Iya. Nah makanya tadi pas di dalam terowongan mas, makanya saya ketakutan, saya ampun sampai nangis kan. Si cewek ini selalu gangguin saya dan dia tuh duduk selalu di kursi belakang. Jadi kayak si supir ini bilang kayak, selama tadi lewat di stasiun Cawang itu mas, di terowongannya, si sosok cewek yang saya tabrak itu duduk di sebelah mas. Makanya saya takut. Saya udah minta maaf mas, saya udah yasinin, saya udah bener-bener kayak, ya karena saya takut pas kejadian saya tuh kabur, kata supir taksi kayak gitu. Saya kabur dan saya nggak berani buat ngebantuin. Tapi saya minta maaf kok mas, saya mau doain segala macem, tapi saya selalu digangguin mas, udah berhari-hari, kata supir taksi kayak gitu. Nah singkat cerita akhirnya si Teddy nyampe rumah dan si Teddy nenangin lah si supir taksi ini, bilang kayak, ya udah mas, baca doa aja, sholawatin aja, zikirin aja, ya mas sholat tobat lah, biar siapa tahu si sosok arwah ini tuh pulang dan gak gangguin mas lagi. Pas Teddy mau cabut, si supir taksi bilang kayak, yaudah mas, kayaknya saya harus lapor polisi deh, saya harus nyerahin diri aja deh, biar saya tenang. Karena saya mikir kalau misalnya saya sholat tobat aja nggak bisa nyelesain masalah ini, ya mungkin saya harus masuk penjara.